Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Dwi Marianti dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Pertanian Peternakan, Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mengenal Islam. Apa itu Islam? Apa itu agama rahmatan lil alamin dan Islam sebagai cara hidup? Kemudian, saya juga akan menyampaikan tentang ketauhidan, yaitu mempercayai satu Tuhan. Agama sendiri muncul karena penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan ciptaan-ciptaan Allah, dan usaha atau upaya dari diri manusia sendiri untuk mengenal dan menjalin hubungan dengan Tuhannya, dan upaya untuk mencontoh sifat-sifat yang maha suci. Apa agama yang harus diikuti manusia? Setiap manusia memiliki pandangan baik terhadap agamanya masing-masing. Begitu pula dengan agama Islam. Di sini kita mengenal dua agama yang dianut oleh manusia, yaitu agama Samawi dan agama Ardi. Agama Samawi sendiri disebut dengan agama langit, yaitu agama yang langsung diturunkan Allah melalui para nabi dan para rasul yang harus disampaikan kepada umatnya. Dan yang kedua adalah agama Ardi. Agama Ardi adalah agama bumi atau agama budaya yang diciptakan oleh manusia sendiri. Agama Samawi dicontohkan sebagai agama Yahudi, Islam, dan Nasrani. Kemudian agama Ardi yaitu contohnya agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan agama kepercayaan. Mana agama yang paling benar yang harus dipilih oleh manusia? Yaitu agama yang langsung diturunkan oleh Allah, karena Allah sudah menjamin kesuciannya, yaitu agama Islam. Ada beberapa alasan mengapa manusia memilih untuk memeluk agama Islam, karena manusia memiliki fitrah kesucian yang dibawa sejak lahir. Fitrah kesucian tersebut berupa kebaikan, sifat-sifat baik yang telah diturunkan Allah langsung kepada manusia. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah yang artinya, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, sebenarnya orang-orang itu sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, tetapi keluarga atau ibu atau bapaknya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, tergantung dari bapak ibunya. Alasan yang kedua, mengapa manusia memilih beragama Islam? Karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Di sini dijelaskan bahwa agama yang diridhoi dan agama yang dijaga kesuciannya itu adalah agama Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa itu agama Islam? Agama Islam sendiri adalah ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, baik yang secara tersirat maupun tersurat di dalam Al-Quran dan hadis, yang selanjutnya para pengikutnya diperintahkan untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Sumber-sumber hukum Islam sendiri terdapat dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai sumber hukum utama pada agama Islam itu memiliki 5 prinsip di dalamnya, yaitu pertama, ketauhidan, mengajarkan
ketetapan bahwa Allah itu Esa, Allah itu Maha Besar dan Allah tidak tergantikan oleh segalanya. Yang kedua adalah janji dan ancaman Tuhan terhadap semua pengikutnya, baik yang melakukan kebaikan maupun yang mendapatkan keburukan. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah kebaikannya di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan orang-orang yang melakukan keburukan akan diazab oleh Allah. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba menjadi manusia yang baik, manusia yang selalu menyebarkan kebaikan, dan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah petunjuk dan tata cara ibadah. Petunjuk dan tata cara ibadah sendiri di agama Islam sudah diatur oleh Allah, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Maka dari itu semua harus menaati dan mematuhi perintah dan larangan, menjauhi larangan yang diberikan oleh Allah. Yang keempat adalah jalan dan cara mencapai kebaikan. Di sini semua orang menginginkan kebaikan dalam hidupnya, mau kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Allah menerangkan bahwa ikutilah jalan yang lurus, ikutilah jalan yang diridhoi Allah, tidak mengikuti jalan-jalan yang sesat. Sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah sebaik-baik jalan yang akan menghantarkan kita kepada ridho Allah. Yang kelima adalah sejarah atau cerita manusia sebelum Rasulullah. Di sini kita tahu banyak pelajaran atau kisah-kisah yang diangkat dalam Al-Quran yang menjadikan pelajaran bagi kita, baik yang pelajaran buruk maupun pelajaran yang baik. Di sini kita bisa mencontoh umat-umat terdahulu bagaimana cara mencari ridho Allah dan bagaimana cara untuk menjauhi murka Allah dari cerita-cerita tersebut. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan kesaksian dari Nabi Muhammad. Hadis di sini maksudnya sebagai penjelas ayat Al-Quran yang masih belum jelas, seperti bagaimana tata cara beribadah, bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana toharoh yang benar, atau sunnah-sunnah yang lain. Secara garis besar, inti dari ajaran Islam adalah ada 3 pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman. Iman adalah kunci dari segalanya. Iman adalah fondasi kita untuk mempercayai adanya Allah. Iman mendorong kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Iman juga membatasi diri kita untuk bahwa kita itu harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah atau Islam. Sebagai muslim yang baik, kita harus menjalankan semua syariat, ajaran yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu sunnah-sunnah dalam hadis atau kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kita harus menjalaninya semua dengan baik, dengan keikhlasan, dengan keteguhan hati, agar kita menjadi muslim yang sejati. Setelah ibadah itu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Komunikasi kita dengan Allah juga semakin baik. Ibadah tidak hanya soal sholat atau zakat atau apapun. Hal-hal yang membuat kebaikan pada diri kita atau orang lain itu juga disebut dengan ibadah. Ibadah itu dimulai dari niat di dalam diri kita, niat ikhlas, niat mencari ridho Allah agar kita senantiasa mendapatkan cinta dan kasih Allah. Yang ketiga adalah ihsan atau akhlak. Akhlak di sini berupa perbuatan dan ucapan. Manusia itu butuh berhubungan baik dengan antara sesamanya, dengan hubungan baik antara Allah. Disitulah akhlak kita terbentuk. Bagaimana cara kita berhubungan baik dengan Allah dan bagaimana cara kita berhubungan baik dengan sesama manusia agar menciptakan akhlak kita itu akhlak yang akhlakul karimah. Agama Islam sendiri sudah mencangkup itu semua, sudah mengajarkan semua akhlak-akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh para muslim. Jadi kita sebagai muslim harus mengikutinya. Kita harus
menjalankan semua syariat-syariat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadis. Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam juga menghargai hak asasi manusia sebagai kemerdekaan. Islam tidak menuntut semua orang harus masuk Islam. Tidak. Agama Islam itu agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang tidak ada kekerasan di dalamnya. Agama Islam adalah agama perdamaian, agama yang bisa merangkul semua orang untuk masuk ke dalamnya. Agama yang sangat fleksibel, agama yang sangat menjadi pelindung para pengikutnya. Agama Islam sebagai way of life, agama Islam sebagai cara hidup. Islam sendiri artinya adalah sujud, tunduk, dan patuh atau pasrah. Maka semua orang yang menganut ajaran Islam harus mengikuti atau mematuhi Al-Quran dan hadis yang telah ditetapkan. Allah berfirman seperti di dalam surat Ali Imran ayat 83, yaitu, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Semua muslim di sini harus patuh dan tunduk terhadap perintah Allah, terhadap perintah yang mereka jalani, terhadap apapun ketetapan-ketetapan Allah untuk semata-mata mencari ridha Allah. Kita juga harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Setiap manusia diberikan pilihan kepada Allah, pilihan tunduk dan patuh kepada Allah atau pilihan membangkang kepada Allah. Yang pasti semuanya adalah pilihan dari hati nurani manusia. Orang yang patuh dan tunduk kepada Allah itu disebut orang yang mukmin, orang yang pasrah. Dan orang-orang yang mengkhianati jalan Allah itu disebut orang yang kafir, orang yang laknat, orang-orang yang mengingkari jalan Allah. Sebagai orang muslim, kita harus menyeimbangkan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan yang harus dibelah seberakan, semua harus sama. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat akan menciptakan kehidupan yang seimbang di antara kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu, dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah salah satu doa untuk meminta agar kita seimbang dalam urusan dunia dan akhirat dan dirahmati dan dijauhkan dari siksa neraka. Segala aktivitas yang kita lakukan di dunia sebaiknya harus mengandung nilai ibadah dengan meniatkannya hanya untuk mencari ridho Allah. Seperti kita belajar, kita berniat ibadah, kita tidur, kita berniat ibadah, segala aktivitas apapun semua diniatkan ibadah. Maka dari itu kehidupan akhirat dan dunia kita akan seimbang. Seseorang yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang luas tetapi lemah dalam iman dan kepekaan sosial, maka akan terjadi ketimpangan dan membuat hidupnya dalam keadaan frustasi. Dia akan bijak dalam memberikan ilmu pengetahuannya, tetapi tidak akan bisa dipercayai soal keimanannya. Selanjutnya adalah seseorang yang memiliki iman yang kuat, tetapi ilmunya itu tidak berkembang dan kepekaan sosialnya rendah, akan menciptakan orang-orang yang egois, orang-orang yang ingin menang sendiri, orang-orang yang pendapatnya selalu dia merasa benar sendiri, bahkan tidak toleran terhadap orang lain. Itulah penjelasan apa itu Islam, Islam sebagai rahmatan lil alamin dan Islam sebagai way of life. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tauhid. Apa itu tauhid dan bagaimana cara bertauhid? Fitrah bertuhan itu sudah ada sejak diri manusia lahir. Sejak dilahirkan, diri manusia itu sudah diberikan fitrah. Pada dasarnya fitrah tersebut seringkali muncul kalau manusia itu menghadapi
beberapa peristiwa yang ditakuti atau pas dia sedih, dia akan mengingat Tuhan. Seperti hadis yang diriwayatkan HR Tirmizi dan Muslim tadi, yang menjadikan manusia Islam atau Nasrani atau Samawi tadi adalah orang tuanya. Jadi diri manusia sendiri sejak lahir itu sudah bertauhid, sudah mengenal Tuhan.